tugas-tugas kepada Rasulullah SAW itu akan berlanjut pada tugas-tugas kita. Kemarin subuh kita membahas surah Al-Hajj ayat terakhir 78. Kita mendapat tugas yang sangat berat ya. Maka kalau kita mengerti tugas-tugas sangat berat itu, kita segera istighfar ya. Mungkin kita tidak mampu ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita punya tugas. Kalau tidak mampu, rasa tidak mampu, selalu beristighfar. Itulah istighfar orang-orang yang bertakwa gitu ya. Dalam ayat 78 ini ditegaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakunar rasul, agar Rasul Nabi Muhammad SAW syahidan alaikum, menjadi saksi atas kamu, atas perbuatan kita, atas ibadah kita, atas perilaku kita ya. Wa takunu, dan agar kalian juga syuhada a'alan nas, menjadi saksi dari semua manusia. Tugas berat ya, tugas berat. Sebagai contoh di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana kelakuan umat Yahudi, kelakuan umat Nasrani, kelakuan orang munafik dan sebagainya. Kita harus menjadi saksi apa yang mereka lakukan selama hidup mereka dengan referensi rujukan Al-Quran. Sebenarnya itu ya, menjadi saksi berarti kita harus berpengetahuan paling tidak ya, berkenaan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad menyaksikan kita dan kita menjadi saksi di manusia lainnya sepanjang hidup kita ya. Tentu kita hanya menyaksikan perilaku umat manusia sekarang. Untuk itu ya, untuk menjadi saksi harus punya pengetahuan. Sebenarnya di dalam diri kita sudah ada keinginan ya untuk belajar. Mari kita baca surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat-ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu, mereka berkata, mereka jauh artinya ya. Sebenarnya itu kita, perintah kita. Cuman karena ini berat dan panjang ya. Waqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar ya Allah,
kami pelajari, kami tekuni, sehingga apa-apa yang kami peroleh, kalau ada perselisihan kami bicarakan, sami'na wa ata'na, kami taati. Sudah tentu ya Allah, banyak kekurangan-kekurangan kami. Ghufranaka, ampuni kami sesuai dengan standar. Ghufranaka, ampuni kami sesuai dengan standar-Mu. Jangan sampai kami melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut standar kami. Ya. Rabbana wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, kepada Engkaulah tempat kami kembali. Ini semangat kita. Sami'na, belajar, menekuni gitu. Apa jawab Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang sepanjang kemampuannya, ya. Namun tekad kita, ya, untuk belajar, menekuni segala sesuatu, sehingga dengan ilmu itu kita menjadi orang yang berilmu. Berilmu dalam arti melengkapi ibadah-ibadah kita, ya, tuh, ya. Kemudian dalam surah At-Taubah kita diperintah, ya, kita diperintah ayat 119. Kalau tadi kemauan belajar, kemauan taat, dan menyadari kekurangan-kekurangan kita itu dari diri kita, maka Allah menjawab. Nah, sekarang perintah Allah kepada kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, nah ini dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kamu, ya. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan beradalah kalian bersama orang yang benar, shadiqin. Jadi kita diperintah untuk bersama-sama, selalu berada bersama-sama orang shadiqin. Orang shadiqin itu orang yang sudah berilmu dan ilmunya benar. Berarti kita diperintah untuk bersama-sama menghadiri majlis, ya, bersama-sama dengan ulama. Itu maka diturunkan hadis-hadis Rasulullah SAW itu bagaimana berada dalam majlis, dalam pengajian-pengajian, ya, dinaungi oleh malaikat seperti sekarang ini. Malaikat berada di sekitar kita dan dia akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kita, ya. Itu, dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat berarti mungkin tadinya tidak tertarik, hati kita semakin dekat dengan Al-Quran, mudah dijadikan Allah mengerti, disiapkan kondisi kita selalu sehat, ya, anak-anak kita juga sehat, keluarga kita sehat, cucu kita sehat, sehingga tidak mengganggu waktu kita belajar. Dan mungkin ditambah rezekinya,
ya, dibukakan rezekinya supaya tenang menghadapi kehidupan ini. Ada saja rezekinya ditambah gitu. Itulah rahmat Allah yang mungkin. Makanya dalam soal Al-Quran itu tergantung hidayah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang berhidayah. Nah, jadi kita disuruh bersama seorang orang berilmu supaya kita juga berilmu ya, sedikit dari buayan sampai ke liang kubur, sampai mati ya. Kalau ilmu dunia ada batasnya ya. Katakan yang paling tinggi S1, S2, S3, ilmu dunia itu terbatas. Gunanya juga terbatas untuk kehidupan dunia ya. Tapi ilmu dunia itu dengan ilmu akhirat itu satu. Jadi satu. Sehingga ilmu dunia dan ilmu akhirat itu menjadi kekuatan kita. Menjadi kekuatan kita sehingga kita memperoleh ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu dekat bersama orang yang siddiqin, shodiqin, orang yang siddiq, orang yang benar. Maka dilanjutkan, kalau dilanjutkan ya, ayat-ayat yang seterusnya itu akan membuka kita apa yang ingin kita capai. Mari kita lanjutkan. Ayat 120 ya. Tidak pantas bagi penduduk Mekah, Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah untuk berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Nah, ini sebenarnya untuk menggerakkan ya, dari orang beriman ya. Orang beriman itu menuju orang takwa. Beriman itu lebih pada hati. Orang bertakwa itu lebih kepada kenyataan gitu. Kalau hanya beriman ya, itu belum melaksanakan. Nah, di sini tunjukkan ini. Oh, artinya orang yang bertakwa itu berperang. Nabi perang, dia berangkat perang. Nah, gitu orang takwa itu ya. Gitu. Maksudnya rentetan itu. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kealfaan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak sesuatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu ditujukan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ini dicontohkan untuk menjelaskan ayat di atas. Mari saya lanjutkan saja dalam bahasa Indonesia. Dan tidaklah mereka memberikan infak. Jadi kalau orang itu mungkin tidak mampu, tenaga tidak kuat, sudah tua, dia berikan infak. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar. Ada yang nggak mampu menyediakan, pada waktu itu menyediakan kuda, ya, mungkin hanya menyediakan pedang atau sedikit bahan makanan, itu maksudnya ya. Dan tidaklah mereka memberikan infak baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan
untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Nah, itu untuk menjelaskan ayat di atas, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, dari perubahan beriman bertakwa, wa kunu ma'as-sholiqin. Beradalah, ya, bersama kalian dengan orang-orang yang benar. Nah, sekarang masuk ketiga. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian daripada setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri mereka. Ini berkenaan dengan ilmuwan, ya. Jadi ilmuwan itu, ya, ilmunya sangat tinggi, ilmunya sangat berguna, maka ilmuwan itu, ya, menggali ilmu pengetahuan itu setara dengan jihad, gitu. Jadi sahabat-sahabat, ya, pada masa itu, ya, siap berperang. Dia berperang, siap berperang. Tapi bagi yang punya ilmu nggak usah pergi, nah, gitu ya, bersama-sama dengan para sahabat yang lain untuk memperdalam ilmu, untuk menyiapkan ilmu, memberikan fatwa pada saat perang sedang berlangsung dan perang telah selesai, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan. Maksudnya kan kalau perang itu terjadi perubahan. Kalau yang meninggal itu laki-laki, maka mungkin akan meninggalkan jandanya, anak-anak yatimnya, ya kan, kekurangan pangan, ya. Dan apalagi kalau kalah perang, gitu, ya. Nanti saya akan lanjutkan detailnya, ya. Kita lanjut. Ayat 124. Ini ilmu yang tinggi. Ilmu yang tinggi, ya. Dan apabila diturunkan suatu surah, nah, ya, artinya belajarnya bukan satu ayat dua ayat, satu surah, ya. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah itu? Ini mengandung arti bahwa secara tegas, ya, di dalam Al-Quran ini, kalau kita mengkaji, paham satu surah dan memperoleh suatu ilmu dari surah itu, betul-betul dikatakan imannya akan bertambah. Sebenarnya satu ayat pun imannya bertambah, tapi tidak dikatakan jelas, ya, di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah 121, ya. Mari kita baca dulu supaya paham perbedaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab, maksudnya Al-Quran. Kalau kita kan Al-Quran. Alladzina atainahumul kitab, orang yang menerima Al-Quran, menerima kitab, yatslunahu haqqa tilawati, mereka membaca dengan sebenar-benarnya,
membaca dengan sebaik-baiknya membaca, memahaminya dan melaksanakan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman. Nah, dipahami, bisa dipahami kalau nanti banyak ayat ya. Kita baca Quran satu ayat, kemudian kita paham, kita masukkan dalam hati ya. 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 100 ayat, 200 ayat yang masuk ke dalam hati kita dan kita resapi, kita laksanakan, itu bertambah iman. Yes. Ulaika yu'minuna bih. Bertambah ayat-ayat itu bertambah iman. Nah, di sini ditegaskan bahwa satu surah. Nah, gitu ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambah imannya. Nah, adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan perintah untuk kita dekat dengan orang berilmu menjadi inspirasi kita untuk belajar terus-menerus, belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.